Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa. Saya dari kelas Teori Mikro 2, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana jumlah penjual tidak begitu banyak, namun jumlah pembelinya itu sangat banyak. Dilihat dari barang yang diperjualbelikannya, di pasar oligopoli, barang yang diperjualbelikan itu sifatnya homogen atau sulit untuk dibedakan meskipun produsennya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada beberapa ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, pasar dikuasai oleh produsen saja atau jumlah produsen itu tidak begitu banyak namun tidak terlalu sedikit. Yang kedua adalah jenis produk yang diperjualbelikan adalah bersifat homogen sehingga sulit untuk dibedakan kualitasnya. Yang ketiga, harga produk dari satu produsen dengan produsen lainnya itu cenderung sama atau perbedaannya itu sangat kecil. Yang keempat, terdapat produsen yang berkuasa di antara produsen-produsen lainnya. Lalu yang kelima adalah kebijakan dari salah satu produsen penguasa ini akan mempengaruhi kebijakan dari produsen lainnya. Yang keenam, harga produk yang berlaku di pasar biasanya mengikuti harga produsen yang produknya paling laris di pasaran. Kemudian selanjutnya, untuk memasuki pasar oligopoli ini akan terasa sulit bagi produsen baru. Dan yang terakhir, itu diperlukan strategi dalam memperjualkan produknya, seperti melakukan promosi atau melakukan inovasi-inovasi yang tentunya akan berdampak pada penjualan dari produk tersebut. Dalam pasar oligopoli, tentunya ketika kita memasarkan produk kita harus memiliki strategi tertentu. Dimana jika ada dua perusahaan di pasar yang memproduksi barang yang homogen, ada dua hal yang menarik untuk dikaji, yaitu berapa harga yang ditetapkan dan berapa jumlah yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Yang pertama dalam mengambil strategi itu adalah screen sale game, yaitu suatu perusahaan memutuskan harga dan kuantitasnya. Boleh jadi ia sudah memiliki informasi tentang pilihan yang dibuat oleh perusahaan lain. Maka ini disebut dengan price leader, sedangkan yang lainnya ini disebut dengan price follower. Sama halnya jika satu perusahaan memutuskan kuantitasnya terlebih dahulu, maka ia disebut dengan quantity leader, dan sedangkan yang lainnya disebut dengan quantity follower. Lalu yang kedua adalah simultaneous game, yaitu perusahaan dalam membuat pilihan harga dan kuantitasnya ini dia tidak mengetahui pilihan oleh perusahaan lain. Jadi dia itu hanya mengira tentang pilihan dari kompetitornya. Kemudian kita masuk ke quantity leadership, yaitu suatu perusahaan membuat pilihan sebelum yang lainnya membuatnya. Dan ini disebut dengan stackable model, di mana ada satu perusahaan yang dominan. Contohnya yaitu adalah IBM yang selalu dianggap dominan dalam industri komputer. Pola perilakunya adalah menunggu pengumuman dari IBM tentang produk barunya, baru mereka akan menyesuaikan dengan produk mereka. Jadi di sini IBM itu berlaku sebagai stackable leader, sedangkan yang lainnya disebut dengan stackable follower. Misal, ada satu perusahaan leader dan ia memilih kuantitas Y1, perusahaan 2 memilih kuantitas Y2, keduanya tahu bahwa harga pasar tergantung dari total output yang diproduksi. Jadi, PY yaitu Inverse Demand Function yang menunjukkan harga keseimbangan sebagai fungsi dari output industri, di mana Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Berapa output yang seharusnya dipilih leader untuk memaksimumkan profitnya, maka ini tergantung kepada bagaimana leader berpikir bahwa follower akan bereaksi terhadap pilihannya. Leader harus berekspektasi bahwa follower juga akan berusaha untuk meningkatkan profitnya juga, given pilihan yang telah dibuat oleh leader.
Jadi, dalam membuat keputusan, leader harus mempertimbangkan follower profit maximization. Kemudian kita masuk ke follower problem. Itu profit follower problem itu tergantung dari pilihan output leader. Tetapi follower beranggapan bahwa pilihan dari leader ini sudah ditentukan dan ia menganggapnya itu adalah konstan. Follower akan memilih output di mana MR sama dengan MC, di mana MR2 sama dengan P dalam kurung Y1 ditambah Y2. Lalu ditambah dengan delta P per delta Y2 dikali Y2 sama dengan MC2. Ketika follower meningkatkan outputnya, maka ia akan meningkatkan revenue-nya dengan cara menjual banyak output pada harga pasar. Tetapi ia juga mendorong harga turun delta P dan ini akan menurunkan profitnya. Dan semua unitnya sudah dijual pada harga yang sangat tinggi. Setelah melihat dari adanya follower problem, kemudian kita lihat juga dari leader problem. Leader menyadari bahwa pilihannya ini akan mempengaruhi pilihan output follower yang ditunjukkan oleh reaction function F2 dalam kurung Y1. Leader mengetahui bahwa ketika ia memilih output Y1, total output yang diproduksi menjadi Y1 ditambah F2 dalam kurung Y1. Jika leader ingin merubah outputnya, ia harus mengetahui pengaruhnya terhadap follower. Lalu kita lihat dari kurva isoprofit, di mana kurva isoprofit PR1 memiliki bentuk yang sama dengan kurva isoprofit PR2. Profit PR1 ini dihubungkan dengan kurva isoprofit yang lebih rendah karena profit PR1 akan meningkat karena penurunan dari profit PR2. PR2 di sini bertindak sebagai follower yang berarti ia akan memilih output sepanjang kurva reaction function atau F2 dalam kurung Y1. Kemudian, PR1 ingin memilih kombinasi output pada kurva reaction yang memberikan profit setinggi mungkin. Tetapi, profit setinggi mungkin berarti mengambil titik pada kurva reaction yang menyentuh garis isoprofit terendah. Ini menyatakan bahwa profit max adalah kurva reaction yang harus tangen terhadap kurva isoprofit pada titik ini. Lalu kita masuk ke price leadership, yaitu dalam menentukan harga yang bijaksana, leader harus memperkirakan bagaimana followernya berperilaku. Untuk itu, pertama kali kita harus menginvestigasi profit max, problem yang dihadapi oleh follower. Sesuatu yang diobservasi pertama kali adalah dalam kondisi equilibrium, follower akan menetapkan harga yang sama dengan leader dengan asumsi bahwa dua perusahaan menjual barang yang identik. Jika ada yang menetapkan harga yang lebih rendah, maka konsumen akan berpindah pada penjual dengan harga yang lebih rendah sehingga kita dapat memiliki kondisi yang seimbang di antara perusahaan tersebut. Lalu kita berlanjut mengenai Carnot model. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan memutuskan secara independen tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Maksudnya di sini mereka itu tidak tergantung dari berapa banyak pesaing dalam berproduksi. Dalam model Carnot, barang yang dihasilkan itu juga bersifat homogen dan struktur produksinya sama dengan biaya produksi marginal, yaitu adalah 0. Secara umum, dalam model Carnot bisa dikatakan bahwa jika di pasar terdapat dua perusahaan, maka masing-masing perusahaan ini akan menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi. Setelah menentukan jumlah produksi ini, maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima di pasar. Di sini kita akan memakai contoh dari produsen rokok Marlboro dan Camel Marlboro, di mana TC1 sama dengan 10Q1, Camel TC2 sama dengan 10Q2. Maka dapat dikatakan bahwa kedua perusahaan tersebut mempunyai marginal cost yang sama, yaitu 10 per unit.
Apabila Q1 sama dengan Q2 itu adalah 10, maka total cost-nya atau TC-nya itu adalah 100. Jadi P sama dengan 100 dikurang Q1 dikurang Q2 adalah 80. Jika jumlah produksi yang ditawarkan di pasar ini telah ditentukan, yaitu seperti Marlboro yang akan menentukan berapa jumlah produksi yang akan dia keluarkan, dengan tidak lupa memperhatikan dari pesaingnya, yaitu Q2 adalah rokok Camel. Begitu juga dengan berapa produksi dari rokok Camel ini, dia juga akan memperhatikan berapa produksi dari rokok Marlboro. Keseimbangan model Carnot ini akan terjadi jika Marlboro dapat memaksimalkan keuntungannya. Camel juga dapat memaksimalkan keuntungannya juga. Dan seluruh produksi Marlboro dan Camel atau Q1 ditambah kedua ini telah habis dalam pasar. Dan keseimbangan dalam model Carnot ini hampir sama atau hampir mendekati keseimbangan pasar bersaing yang sempurna. Dalam Carnot model ini juga dikenal dengan adanya Carnot equilibrium. Recall kasus linear demand function dan zero marginal cost sebelumnya, diketahui bahwa fungsi reaksi PR2 ini sebelumnya adalah Y2 sama dengan A dikurang BY1 pangkat E per 2B, dan fungsi reaksi dari PR2 adalah Y1 sama dengan A dikurang BY2 pangkat E per 2B. Setiap perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya, mengingat keyakinannya tentang keputusan output perusahaan lain. Keseimbangan Carnot itu berada pada Y1, Y2, di mana kedua kurva reaksi ini saling bersilangan. Untuk menghitung equilibrium Carnot secara aljabar, kita akan mencari titik Y1, Y2, di mana setiap perusahaan ini akan melakukan apa yang diharapkan oleh perusahaan lain untuk dilakukan. Kita akan menetapkan Y1 sama dengan Y1 pangkat E dan Y2 sama dengan Y2 pangkat E yang menghasilkan dua perusahaan berikut dalam dua persamaan yang tidak diketahui, di mana Y1 sama dengan A dikurang BY2 per 2B dan Y2 adalah A dikurang BY1 per 2B. Kita lihat dari kurva Carnot equilibrium, di mana intersection antara dua kurva reaction function adalah Carnot equilibrium. Pada titik ini, masing-masing perusahaan memproduksi output optimal yang memaksimalkan profit, given kepercayaan terhadap pilihan perusahaan lain yang diperkirakan, dan perkiraan tersebut dianggap sebenarnya terjadi. Kemudian kita lihat masuk mengenai dari kolusi, di mana dalam model sebelumnya bahwa perusahaan itu berlaku atau beroperasi secara independen. Tetapi jika perusahaan berkolusi untuk bersama-sama menentukan output mereka, maka model ini sangat tidak masuk akal. Jika kolusi dimungkinkan, perusahaan akan lebih baik memilih output yang memaksimalkan total keuntungan industri dan kemudian membagi keuntungan di antara mereka sendiri. Ketika perusahaan berkumpul dan mencoba untuk menetapkan harga dan output untuk memaksimalkan total keuntungan industri mereka, maka ini dikenal sebagai kartel. Kartel hanyalah sekelompok perusahaan yang bersama-sama berkolusi untuk berperilaku seperti monopoli tunggal dan memaksimalkan jumlah keuntungan mereka. Jadi, masalah maksimisasi keuntungan yang dihadapi oleh kedua perusahaan adalah memilih output mereka Y1 dan Y2 untuk memaksimalkan keuntungan industri total. Penafsiran kondisi ini menarik, yaitu ketika perusahaan satu mempertimbangkan untuk memperluas outputnya pada delta Y1, itu akan merenungkan dua efek yang biasa, di mana keuntungan ekstra dari penjualan lebih banyak output sendiri dan output perusahaan lain.
Maka ini sekarang tertarik untuk hal inilah untuk sangat menarik untuk memaksimalkan keuntungan dari total industri, bukan hanya keuntungan sendiri. Dalam kartel sendiri itu dikenal dua model. Yang pertama adalah model kartel terpusat, di mana kartel ini agak sedikit ekstrim karena seluruh keputusan itu dibuat oleh suatu perusahaan penguasa, di mana bentuk kerjasama ini mengarah pada cara penyelesaian monopoli. Jadi ada satu perusahaan yang dikenal sebagai leader, jadi terhadap perusahaan lainnya, maka keputusan dari leader ini itu sangat kuat terhadap pengaruhnya pada perusahaan-perusahaan lainnya. Dan model yang kedua adalah model kartel berbagi pasar, di mana kartel ini sangat banyak dijumpai dalam pasar-pasar oligopoli. Pasar itu dibagi dengan tingkat harga, kuota, daerah atau wilayahnya. Kebebasan dalam model ini ada, yaitu dalam bentuk bentuk produknya ataupun bentuk kegiatan promosi. Dan untuk melihat dari kasus kartel ini, di mana satu anggota kartel yang lemah bersedia untuk menjual dengan tingkat harga tertentu atau lebih rendah, maka ini disebut penggabungan yang tidak stabil, karena produsen dengan struktur biaya lebih rendah akan mendorong produsen lain keluar dari pasar. Dan yang kedua, produsen dengan struktur biaya yang sama akan membagi pasar itu sama besar, di mana struktur biaya lain dengan kuota dan negosiasi. Untuk menghalangi pesaing baru, tingkat harga ditetapkan tidak terlalu tinggi dan perang harga dengan produsen baru. Dan akhirnya kita mencapai dari akhir dari video ini. Saya Fadila Tunisa, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan di lain waktu mungkin kita bisa membuat pembahasan-pembahasan lainnya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.